kusta itu juga dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang gitu. Jadi emang nggak semudah itu. Kalau misalkan kita duduk sama pasien kusta atau salaman dengan pasien kusta itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah takut, dan ada yang menstigma bahwa ini nanti ketularan dan sebagainya. Nggak semudah itu sebenarnya. Iya, nggak semudah itu. Penularannya melalui droplet sebenarnya tapi ya? Iya, droplet sama kontak kulit yang erat dan lama. Kalau melalui droplet artinya kita juga harus membekali diri dengan masker seperti COVID begitu ya, Dok? Kalau COVID itu kan cepat ya penularannya ya. Nah, kalau kusta ini dia lama, karena itu tadi masa inkubasinya itu lama. Bisa sampai 40 tahun tadi ya disebutkan. Baik. Teman-teman, Anda juga bisa bertanya-tanya tentang kusta ini, apa kemudian bagaimana penanganannya. Mumpung ada Dr. Made Kusuma Dewi Maharani, M.Biomed SPKK dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri atau RSKK. Dok, kusta sendiri sebenarnya penyebabnya apa? Ya, kusta ini kuman penyebabnya itu mirip ya dengan penyakit TB paru. Ya, sama-sama disebabkan oleh golongan Mycobacterium. Tapi kalau untuk yang penyakit kusta, ini penyebabnya kumannya namanya Mycobacterium lepra. Di mana kuman ini dia merupakan suatu bakteri di mana pertumbuhannya itu sangat lambat. Lambat ya. Ini karena faktor apa? Lambat atau cepatnya penyebaran itu? Dia termasuk kuman yang obligat intraseluler. Jadi dia butuh inang untuk berkembang biak gitu. Oh, gitu. Iya. Sebenarnya bisa menyerang siapa saja kusta ini, Dok? Ya, kusta ini bisa mengenai siapa saja. Bisa dewasa, bisa juga anak-anak. Oh, anak-anak kan bisa juga ya? Iya, bisa. Walaupun butuh waktu ya untuk untuk kena kusta itu butuh waktu lama. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang terpapar oleh kusta pada saat usianya itu 1 tahun, maka bisa juga saat dia usia 4 tahun atau 5 tahun baru terkena kusta. Iya. Apakah ada faktor juga lingkungan terdekatnya juga kalau anak-anak itu, Dok? Ya, karena kusta itu memang dia butuh kontak yang erat dan lama itu tadi. Nah, anak-anak itu kan daya tahan tubuhnya lebih rendah ya dibandingkan sama orang dewasa. Jadi dia lebih rentan untuk kena kusta. Iya. Baik. Kemudian yang sering masih belum dipahami tanda-tanda atau gejala-gejalanya kusta ini apa, Dok? Supaya kita bisa antisipasi. Iya. Yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi yang penting itu adalah tandanya yang pertama kalau misalkan kita menemui bercak kulit yang mati rasa, terus warnanya bisa macam-macam, bisa putih, bisa merah, terus tidak gatal, tidak nyeri, dan umumnya tidak sembuh dengan pengobatan kulit biasa. Nah, itu wajib kita curigai ini suatu kusta. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada penebalan dari saraf tepi. Yang ketiga, pada pemeriksaan mikroskopis itu bisa ditemukan kuman BTA yang positif. Nah, kalau misalkan ditemukan 1 dari 3 tanda tersebut, kita sudah bisa mendiagnosis sebagai penyakit kusta. Oh, kita juga sendiri bisa mengamati tubuh kita sendiri ya. Mungkin nih tanda-tanda itu bisa mencurigai, itu segera periksa ke dokter gitu ya. Iya. Bercak yang dimaksud tadi apakah seperti semacam panu-panu begitu ya? Iya, bercak kulitnya itu seringnya itu warnanya putih, jadi seperti panu. Jadi orang itu sering mengabaikan mungkin ini panu, akhirnya diobatin sendiri. Jadi gitu. Menganggap enteng gitu ya. Iya. Nanti obat biasanya malah obatnya keliru, Dok ya. Iya. Bisa jadi obat panu ternyata kusta. Iya. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, apa yang harus dilakukan, Dok? Kalau misalkan ada tanda-tanda kusta ini, yang dilakukan ya sebaiknya kita periksakan ya, segera periksa ke rumah sakit gitu atau ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
supaya ya tahu ini kusta apa bukan gitu. Ya, supaya nggak telat ya penanganannya. Ya. Oke. Kalau telat, apa yang resiko terburuknya, Dok? Yang buruk itu ya kusta itu yang ditakutkan tuh sebenarnya kan bukan kematiannya ya, tapi komplikasinya. Komplikasi kusta tuh berupa kecacatan. Oh. Gitu. Nah, kecacatannya ini dia bisa terjadi pada mata, bisa juga pada tangan, juga bisa pada kaki, gitu. Gitu ya. Jadi kalau di mata nanti matanya jadi sulit menutup dengan sempurna, gitu misalkan. Kalau yang di tangan, tangannya bisa lemah, kakinya juga bisa lemah. Terus kehilangan fungsi dari tangan dan kaki, misalkan ngancing baju jadi susah, pegang gelas juga susah, kalau jalan juga sulit, jadi gampang tersandung gitu. Oke. Baik, ini menarik untuk kita ketahui bersama teman-teman karena masa inkubasinya yang sangat panjang sehingga waspada lebih awal ini lebih bagus ya, Dok ya. Ya. Tanya penyakit kulit yang dinamakan kusta, apakah boleh diobati dengan diolesi salep saja? Ya. Jadi penyakit kusta ini nggak bisa ya diobati dengan salep aja. Nah, karena pengobatan kusta itu kan juga lama ya. Nah, jadi pengobatan kusta itu dia obatnya berupa paket. Obatnya berupa paket dan didapatkan gratis dari pemerintah. Nah, untuk pengobatannya sendiri juga sesuai dengan tipe kustanya. Tuh. Tadi disebutkan gratis dari pemerintah ya, Dok ya? Iya. Oh, jadi masyarakat bisa mendapatkannya secara cuma-cuma? Iya. Oke. Caranya langsung bisa mengakses ke fasilitas kesehatan gitu ya? Atau misalnya ke RSKK gitu langsung Ya, gimana? jadi kan sebelumnya harus dipastikan dulu ya seseorang itu benar terkena kusta apa tidak. Kalau misalkan diagnosisnya udah tegak, ini suatu kusta, jadi baru bisa mendapatkan obatnya itu. Gitu, sampai pengobatan itu selesai tuntas gitu, Dok? Iya. Oke. Pada penyakit kusta, kalau kulit udah kering, tangan, wajah bengkak, apa masih bisa normal lagi ya, Dok? Berapa lama itu? Sudah lama. Sudah lama. Bertahun-tahun berarti ya? Iya. Iya. Oke. Kulit sudah bengkak dan kering, apakah sudah bisa normal kembali gitu ya, Mbak Yuni? Iya. Iya. Okay. Ada pertanyaan lain? Udah enggak ada. Cukup itu. Baik. Biar dijelaskan oleh Dokter Rani. Monggo, Dok, ditanggapi. Nah, jadi pasien kusta itu kan umumnya memang kulitnya tuh kering ya. Nah, untuk kulit yang udah kering, nah itu dia masih ada kemungkinannya itu untuk membaik itu ada. Sembuh bisa ya? Bisa sembuh. Caranya bagaimana, Dok? Nah, kita kalau misalkan mandi itu gunakan air biasa aja, jangan pakai air hangat. Terus habis itu pakai pelembab gitu. Pelembab yang biasa kita dapatkan di toko-toko bebas gitu bisa? Bisa. Oke. Atau ada rekomendasi khusus dari dokter nanti yang akan diberikan? Ya, pakai pelembab apa aja bisa. Oke. Mandi habis itu pakai pelembab. Terus kalau mandi jangan terlalu lama ya, cukup 5-10 menit gitu. Supaya kulitnya nggak kering gitu. Sambil terus mengikuti pengobatan yang disarankan dokter tadi ya. Pengobatan kustanya itu juga harus tetap dilanjutkan sampai tuntas. Iya. Artinya tadi yang disebutkan Mbak Yuni kulit kering dan membengkak atau gimana gitu tadi ada harapan untuk sembuh tetap ya. Oh ya, kalau yang wajah, tangan atau kaki yang bengkak itu, jadi itu perlu diperiksa dulu gitu. Ini bengkaknya kenapa? Kalau memang ini bengkaknya karena kusta, itu pun juga ada
tipenya, derajatnya. Kalau misalkan ringan ya cukup istirahat saja. Tapi kalau misalkan berat, kita bisa berikan obat untuk mengatasi itu. Ya. Ini perlu menjadi pemahaman buat kita ya, Mbak Yuni. Moga-moga nanti bisa mencoba. Kalau belum jelas karena ini puncu, bisa langsung ke RSKK ya. Kita konsultasi dengan Dokter Rani di sana. Oh ya, tadi pertanyaan dari Bu Lina di Pare tentang pencegahan terhadap kecacatan tangan sama kaki pada pasien penderita kusta. Bagaimana, Dok? Nah, untuk pencegahan kecacatan terhadap tangan dan kaki, yang pertama tuh tentunya pasien itu harus mendapatkan pengobatan ya. Pengobatannya itu harus tuntas, minum obat harus rutin, tidak boleh putus berobat di tengah-tengah. Kemudian selanjutnya, kalau pasien kusta itu kan tangannya itu kan mati rasa, kakinya juga. Nah, jadi kita bisa memberikan perlindungan pakai sarung tangan gitu kalau misalkan bekerja, atau kalau misalkan pegang gelas atau barang yang panas itu harus hati-hati. Kemudian kalau untuk kaki itu harus pakai sandal gitu. Jadi memang sensitif terhadap suhu yang terlalu tinggi tadi ya, Dok ya? Karena mati rasanya itu tadi. Jadi pasien tidak bisa merasakan suhu yang panas itu. Jadi akhirnya bisa menjadi luka, lama-lama jadi luka gitu. Nggak terasa panas tapi sebenarnya panas gitu ya, akhirnya melukai tubuh tadi ya. Oke. Ini yang perlu menjadi catatan teman-teman ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya tentang masalah kusta, mungkin ada anggota keluarga atau Anda sendiri konsultasi berkaitan dengan solusi terhadap penyakit kusta, atau kita ingin mengenal lebih dekat tentang kusta supaya bisa mengantisipasi, Anda bisa bergabung, bertanya lewat telepon atau WhatsApp Gatekeeper Radio Andika 0811 345 4000. 0811 345 4000. Tadi disebutkan masa inkubasinya kan panjang ya, sangat bisa bertahun-tahun gitu, Dok. Yang perlu kita waspadai selama masa inkubasi yang panjang itu, apa yang perlu menjadi catatan kita? Apakah bisa semacam penguatan imun terhadap diri kita, Dok? Iya, karena masa inkubasinya panjang, jadi kan kita harus menjaga daya tahan tubuh ya. Kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang kena kusta gitu ya, kayak rumahnya itu juga ventilasinya harus baik. Kemudian pastikan sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian pembuangan sampah juga baik. Lingkungan juga jangan sampai lembab gitu. Itu dari kebersihan, higienitas lingkungan kita juga harus diperhatikan ya. Iya, yang penting juga daya tahan tubuh itu harus dijaga. Oke. Apakah ada vaksinasi untuk kusta ini? Saat ini vaksinasi untuk penyakit kusta belum ada. Jadi yang dikembangkan itu sekarang adalah vaksin untuk BCG. Oh, BCG. Ya, walaupun tidak secara langsung, tapi dikatakan kalau vaksinasi BCG ini dia tidak saja efektif untuk penyakit TB, tapi juga untuk penyakit kusta ini. Ya. Jadi kalau mendapatkan vaksin BCG ini, dia bisa mendapatkan efek perlindungan itu sekitar 60-90%. Nah, kalau diberikan pada anak-anak, dia dapat mencegah kejadian penyakit kusta ini, sehingga jumlah orang yang penderita kustanya dapat berkurang, dan andaikan pun kena kusta, manifestasinya itu tidak berat. Ya, tidak sampai ada risiko yang sampai parah banget gitu ya. Oh, iya. Kemudian pertanyaan tentang cara merawat kulit kaki kering pecah-pecah pada pasien kusta, Mbak Zuma di Skoto Badas, bagaimana? Ya, jadi yang pertama adalah kita cuci tangan dan kaki setiap malam dengan sedikit sabun. Kemudian direndam kakinya kurang lebih 20 menit dengan air dingin. Lalu
Kalau misalkan kulitnya itu sudah terasa lembut, kita gosok kakinya dengan karet busa supaya kulit yang kering itu terlepas. Lalu setelah itu diolesi dengan minyak zaitun atau vaselin. Dan jangan lupa untuk anjurkan untuk memakai sandal untuk melindungi kaki terhadap luka. Oke. Jadi itu harus telaten ya, Dok ya. Tidak boleh kita mungkin males segala macam, karena kemerawatan ini jangka panjang bisa berdampak pada tadi ya, memperbaiki kondisi kulit kaki kering yang pecah-pecah tadi ya. Mas Rian di Kunjang tentang pertanyaan atau keluhannya, minum obat kusta 3 bulan tapi bulan keempat stok obat di puskesmas habis. Apakah selama masa menunggu obat datang lagi ini, apakah ada pengaruhnya terhadap penyakit kustanya, Mas Rian? Jadi kalau misalkan kita nggak dapat obatnya nih pas bulan keempat, itu juga tergantung sama tipe kustanya. Jadi ada masa tenggang waktu yang diberikan. Kalau misalkan untuk kusta yang tipe kering atau tipe PB, Pauci basiler, itu kan masa rentang waktunya itu 6 sampai 9 bulan. Jadi 6 paket itu harus dihabiskan dalam waktu 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan ya? Ya. Sedangkan kalau untuk kusta yang tipe MB atau multibasiler atau kusta yang basah, itu masa rentang waktunya itu 12 bulan sampai 18 bulan. Jadi kalau masih telat 1 bulan ya itu masih bisa gitu. Masih aman lah ya, masih kira-kira. Aman, ya. Oke, Mas Rian. Moga-moga Mas Rian bisa cukup jelas apa yang disampaikan oleh Dokter Rani ya. Mungkin kalau belum puas bisa tanya lagi. Dok, memang jumlah penderita kusta di Indonesia atau khususnya di Kediri cukup besarkah sampai saat ini? Di Kediri ada ya, pasien kusta itu ada. Kalau yang di Indonesia sendiri ya, Indonesia itu dia sampai sekarang menduduki peringkat ketiga di dunia. 3 di dunia? Ya, setelah India juga Brasil gitu. Besar juga ya. Bahkan di Indonesia itu ada beberapa daerah yang belum mengalami eliminasi kusta. Tuh, seperti di Sulawesi Utara, Gorontalo, di Maluku, di Papua gitu. Sedangkan kalau di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur ini juga masih ada daerah-daerah dengan kantong endemis kusta itu masih ada. Apa mereka karena memang kurangnya edukasi atau pemahaman terhadap penyakit ini sehingga kadang-kadang mengabaikan ya, tidak menganggap serius penyakit kusta ini, Dok? Atau mungkin malah tidak lapor ke fasilitas kesehatan atau ke pihak-pihak terkait, Dok? Jadi memang kurangnya edukasi itu juga bisa. Yang kemudian kusta ini kan penyakitnya kan dia hanya berupa bercak kulit yang mati rasa ya. Jadi tidak ada keluhan yang berat, tidak ada gatal, tidak ada nyeri gitu. Jadi sering diabaikan oleh pasien gitu. Ya, tapi padahal dampaknya tadi resikonya juga cukup serius ya. Iya. Ya. Kalau yang sudah merasakan gejala-gejala penyakit kusta nggak usah malu. Tadi seperti disampaikan Dokter Rani, perlu kesadaran ya untuk memeriksakan supaya tidak terlanjur parah. Benar ya, Dok ya? Iya. Banyak yang kabarnya itu baru ke rumah sakit. Biasanya kita ke rumah sakit kalau sudah merasa sakit parah. Iya, betul. Itu juga yang dialami oleh Dokter Rani ya, menghadapi pasien-pasien ya. Iya, jadi pasien-pasien kusta itu kebanyakan dia baru berobat ke rumah sakit kalau misalkan sudah dengan kecacatan. Itu. Jadi ya itu udah terlambat ya. Sampai kecacatan ada ya? Iya. Karena kan penyakit kusta ini kita harus
deteksi dini ya. Misalkan ada bercak yang mati rasa itu tadi itu harus segera diperiksakan. Jadi jangan sampai menunggu udah cacat baru ke rumah sakit gitu. Untuk periksa ke RSHK bisa dilakukan kapan, Dok? Setiap hari atau jam-jam tertentu atau hari tertentu begitu, Dok? Setiap hari Selasa dan Kamis ya. Selasa dan Kamis, pagi sampai sore. Pagi jam 8 kita sampai selesai. Oke. Jadi teman-teman kalau yang sudah merasakan gejala-gejala itu disarankan bisa langsung periksa ke rumah sakit ya. Biar aman. Tidak sampai ada semacam kondisi yang tadi kecacatan atau mungkin yang sudah parah sekali. Bahkan tadi kabarnya sudah ada yang dimutilasi, Dok ya? Ya, ada yang sampai mutilasi tangannya, kakinya. Amputasi beberapa bagian itu ya? Iya. Iya. Baik, teman-teman kita masih buka kesempatan untuk bertanya tentang penyakit kusta ini, pengenalan yang perlu kita bekali terhadap diri kita supaya kita bisa antisipasi. Apakah ada efek samping ketika mengonsumsi obat kusta? Dok, monggo ditanggapi. Ya. Jadi obat kusta ini kan ada paket ya, paketnya itu kan berupa kombinasi dari ada yang 2 macam obat, ada juga yang 3 macam obat. Ya. Efek sampingnya itu yang paling sering itu biasanya kulitnya pasien itu jadi warnanya jadi lebih hitam. Ada juga yang kencingnya itu jadi warna merah. Gitu. Sampai merah ya? Ya, karena itu memang efek samping dari obatnya itu. Tapi jangan khawatir ya, karena setelah selesai pengobatan nanti itu semua akan hilang. Ini normal begitu ya, efek samping ini? Ya, normal, nggak apa-apa. Tapi nggak ada semacam sakit ikutan yang terjadi begitu ya? Nggak ada. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terbahas, Dok, berkaitan dengan profilaksis untuk mencegah terjadinya atau terkena kusta, terutama untuk anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien kusta. Ini, monggo. Kalau untuk profilaksisnya saat ini belum ada. Jadi yang paling penting itu tetap kita deteksi dini ya. Kalau misalkan kita lihat ada anggota keluarga yang memiliki keluhan bercak kulit yang mati rasa, tidak gatal, tidak nyeri, nah itu harus segera diperiksakan ke rumah sakit gitu. Jadi kalau sudah mempunyai gejala ya langsung segera gitu ya periksa. Kalau pencegahan seperti profilaksis tadi belum ada ya sejauh ini ya. Oke. Bu Lasmi di Kunjang Kediri, apa ada pantangan mengkonsumsi apa begitu selama menderita kusta, Dok? Tidak ada pantangan makanan tertentu. Kita bisa makan apa saja. Oke, aman ya untuk tidak ada kaitan dengan makanan-makanan. Iya, nggak ada hubungannya dengan makanan. Tapi adakah makanan tertentu yang memicu makin berkembangnya atau mempercepat inkubasi itu ada nggak, Dok? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Jadi semua makanan masih bisa dikonsumsi dengan aman ya? Aman. Oke. Bu Penny, Badas Kediri, sudah selesai terapi 1 tahun, tapi nyeri masih terasa, Dok. Bagaimana? Untuk kalau misalkan kita sudah selesai terapi tapi nyerinya itu masih ada, nah ini perlu diperiksa, dievaluasi ini nyerinya karena apa. Kalau memang nyerinya itu berkaitan dengan kusta, itu biasanya karena reaksi kustanya itu ya. Jadi kalau memang itu reaksi kusta ya tergantung tipenya juga. Kalau misalkan dia ringan ya cukup istirahat saja, tapi kalau misalkan dia berat itu perlu pengobatan ya, bisa kita kasih obat gitu. Bisa dikasih obat ya? Iya. Oke. Harus periksa dulu supaya jelas nyerinya karena apa. Ya. Ternyata ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Gatekeeper Radio Andika, Dok. Bisa ditambahi pembahasan sedikit ya. Pak Anwarudin, Ngasinan, Kediri, penyakit kulit
panu kecil-kecil. Sepertinya ini sangat sulit. Sudah banyak konsultasi tapi tetap saja. Mengobatinya bagaimana? Mungkin ini maksud gejalanya atau tanda-tandanya seperti panu-panu tadi ya. Ini bagaimana, Dok? Ya. Jadi kalau keluhannya putih-putih gitu, bercak putih, iya. seperti panu, nah itu juga harus dipastikan ya, dipastikan tuh beneran panu apa bukan gitu. Periksa ke dokter dulu ya. Ya, diperiksa dulu. Nanti kan pengobatannya mengikuti penyakitnya apa. Iya, kalau benar panu, ya memang obatnya untuk panu. Tapi kalau kusta, nanti bisa ada tindakan lebih lanjut ya, supaya benar. Ini benar panu atau enggak? Karena kan apa memang mirip sekali, Dok, ciri-cirinya atau tanda-tandanya ini? Ya, mirip ya. Dia bercaknya kan putih gitu. Cuma ada gatal-gatalnya juga kan, Dok? Ya, kalau panu kan penyebabnya jamur. Nah, terus dia ada keluhan gatal juga, terutama kalau misalkan berkeringat. Tapi kalau kusta itu kan penyebabnya bakteri. Terus tidak ada keluhan gatalnya, nggak ada keluhan nyeri juga, cuman ya mati rasa itu tadi. Oh gitu ya. Apakah nanti kalau tidak diobati bisa juga bisa terkena sampai ada ini kaitan misalnya stroke atau apa begitu penyakit, bisa nggak, Dok, kusta ini? Oh enggak ya, nggak sampai itu. Enggak sampai. Karena tadi disebutkan kok berkaitan dengan saraf dan seterusnya. Mati rasa tidak ada kaitannya nanti. Jadi yang kena itu kan serabut saraf tepi, biasanya di ujung-ujung tangan, di ujung-ujung kaki. Oke. Nah, dari sekian banyak pembahasan yang sudah disampaikan dokter, mungkin ada semacam catatan untuk kita yang perlu kita bekali begitu terhadap penyakit kusta ini, apa yang harus kita pahami supaya nanti bisa antisipasi lebih dini gitu, Dok. Monggo. Ya. Yang pertama adalah kusta ini kita bukan penyakit kutukan ya, bukan penyakit kutukan, bukan juga penyakit keturunan. Jadi kalau misalkan ada pasien kusta itu jangan dikucilkan, jangan dijauhi, tapi justru harus disupport, didukung supaya mereka mendapatkan pengobatan. Nah, dan penyakit kusta ini bisa disembuhkan gitu. Nah, kalau misalkan kita menemukan gejala dini seperti yang mengarah ke kusta, yaitu bercak yang mati rasa, tidak nyeri, tidak gatal, sebaiknya segera berobat ke rumah sakit gitu. Ya. RSKK tadi setiap hari Selasa dan Kamis tadi ya disebutkan. Mulai jam 8 pagi, monggo teman-teman bisa periksa di sana. Bisa ketemu dengan Dokter Ani juga ya di sana ya nanti. Baik, Dok, terima kasih untuk waktu dan juga sharing ilmunya untuk waspadaan kesehatan kita. Terima kasih, Dokter Ani. Sampai jumpa, teman-teman. Ini tadi perbincangan kita bersama dengan tim dari RSKK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri mengenal lebih dekat tentang penyakit kusta bersama narasumber Dr. Made Kusuma Dewi Maharani, MBiomed SPKK.